Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Siswandi dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yang diampu oleh dosen Bu Prof. Dr. Haja Eni Nureni SMH dan juga asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Responsif hukum pidana lanjutan bab 1 sampai bab 3. Bab 1 itu mengenai percobaan atau fogging. Pengertian percobaan yaitu percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan saja ada percobaan dan menentukan syarat-syarat saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun sifat percobaan itu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, dan sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Ada dasar patut dipidananya percobaan. Teori subjektifnya itu, menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin dan watak yang berbahaya dari pelaku. Menurut teori ini yaitu Van Hammel. Adapun teori objektifnya, menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Adapun unsur-unsur percobaan, yaitu seperti adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, yang terakhir pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adapun percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menuntut undang-undang tidak timbul. Adapun pemindaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPE. Adapun juga Undang-Undang Nomor 22 atau 1900 tentang narkotika. Bab 2 tentang penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik atau turut serta. Adapun pengaturan penyertaan secara umum bab 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khususnya yaitu secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan itu sendiri yaitu penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk penyertaan, yang pertama yaitu yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, dan yang ketiga yang turut serta melakukan, dan yang keempat yang membujuk atau menggerakkan, dan yang kelima itu yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP. Golongan 1 yaitu golongan pelaku, bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban. Golongan pembantu, bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Bab 3 yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan.
Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Selanjutnya, jaksa atau penuntut umum tidak dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Adapun peraturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan, yaitu diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua itu perbuatan berlanjut, diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang ketiga, perbarengan perbuatan, yaitu diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Adapun sistem pemidanaan, perbarengan peraturan idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, itu hanya dikenakan atau jatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Perbuatan berlanjut, yaitu menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Perbarengan perbuatan, pasal 65 sampai pasal 71 KUHP, berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan. Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya.